ngusir Riko dari rumah ini? Hah? Kamu mau jadi istri durhaka? Dengar ya, aku ngelakuin ini semua karena Mas Riko itu nggak kerja. Dan dia selalu menggantungkan ini semuanya ke aku, Bu. Sementara gerabah-gerabah aku ini belum tentu terjual, Bu. Bahkan ada 1 bulan aku nggak ada pemasukan, Bu. Itu alasan kamu? Hah? Saya nggak suka anak saya dipermalukan seperti ini. Kamu ingat kan? Rumah ini bukan rumah kamu, tapi rumah ini rumah almarhum suami saya. Kalaupun ada yang keluar dari rumah ini bukan aku, tapi kamu. Itu salah. Rumah ini memang rumah warisan ayah Riko. Tapi aku yang merenovasi rumah ini sampai jadi kayak sekarang, Bu. Bahkan ketika rumah ini sertifikatnya mau dilelang sama bank, aku juga yang ngelunasin karena kalian gak bisa bayar utang ayah. Sampai-sampai aku harus menjual satu-satunya tanah warisan ayahku. Jadi harusnya Ibu sama Riko tuh mikir, bukan malah ngusir aku, Bu. Mikir. Selagi rumah ini bukan atas nama kamu, jadi kamu nggak ada hak di rumah ini. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Kamu harus ceraikan perempuan ini. Enggak. Enggak, Ibu. Ayo, Riko. Bu. Enggak, Bu. Sini kamu. Kamu keluar dari sini ya. Kamu pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Kenapa kalian jahat banget sama aku? Ya Oh, ayo kita lihat. Aku nggak bisa nolong kamu. Ini semua gara-gara kamu yang pernah ngusir aku. Ya Allah. Mbak ini kenapa? Hah? Cepat kamu keluar dari sini, ya. Mulai sekarang, kamu bukan menantu saya lagi. Keluar kamu. Bisa? Kamu ternyata kumaha? Tinggal lihat tuh ya, khawatir. Ya Allah. Hilda, lu kesurupan ya? Tega-teganya lu, ini kan mantu lu. Mustinya tuh ya, kalau memperlakukan menantu itu sama kayak memperlakukan anak kandung begono, disayang. Ini mau bacot lu aja jahat banget. Ih, gua sampai merinding denger omongan lu. Stop ya. Kalian itu nggak usah ikut campur. Ini perempuan nggak tahu diri, tau nggak? Terserah kalian mau ngomong saya gila, saya nggak waras, saya jahat. Ya, saya nggak akan pernah cabut omongan saya. Kayak lo sih teh. Ini istri lu dibeginiin. Diam aja. Bantuin. Kalau bapak kata ibu aja. Lagian nih cewek nggak bisa ngargain gue. Masa bergedek lo. Begitu juga. Dasar anak mama sih teh. Akhirnya aku balik lagi ke kampung ini. Ini? Hai, ya ampun. Kamu apa kabar? Gimana? Kabarnya baik kan? Seperti yang kamu lihat, saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Ya aku udah lama banget ya. Dengar-dengar sekarang kamu ngelola Yayasan Nur Amanah ya? Iya. Sekarang aku kerja di Yayasan Nur Amanah. Oh ya, Syah, aku minta maaf ya. Karena aku nggak bantuin kamu waktu kejadian yang dulu. Aku terlalu sibuk banget sama dunia aku minta maaf ya. Udah, kamu nggak usah nyalain diri kamu sendiri. Saya baik-baik aja kok. Lagian apa yang udah terjadi di masa lalu, biarkan itu menjadi masa lalu. Alhamdulillah deh, syukur kalau kamu baik-baik aja. Oh ya, Lik, kenalin ini Misha. Misha ini Malik. Dia juga salah satu donatur di Yayasan Nur Amanah. Salam kenal, saya Misha. Ya, salam kenal ya. Aku kerja di Yayasan Nur Amanah juga. Oh ya, sama aku juga pacarnya Aini. Apaan sih? Kok pakai Chris?
Iya, emang nggak boleh? Ya nggak usah gitu perkembangannya. Iya, oke. Ih. Oh ya, terus rencana kamu selanjutnya apa? Kamu buka usaha atau ada kerja? Ya, aku tetap lanjutin usaha gerabah saya dan juga mungkin mau bikin workshop produksi dari gerabah itu di belakang rumah saya. Semoga aja usaha kamu lancar ya. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, Misha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat hati-hati ya. Ya. Bye. 70-nya. Iya. Kok malah gue, Dan? Ya itu lihat apaan tuh? Gue. Bu Gilda. Belanja juga loh. Kebetulan banget ketemu di mari. Gue mau ngate sama lu nih. Gue ketemu Warkamsi, dia cerita katanya Miso udah balik lagi di kampung mari. Iya. Ngapain dia kesini? Kalian bercanda? Kita mah henteu bercanda atunya. Teh si Mise teh balik lagi ke kampung ini. Dia teh ngontrak di rumah deket kali gitu. Ngapain dia pindah lagi ke sini? Lu gimana sih? Mise itu pan Warkamsi juga. Jadi wajar kalau dia balik lagi kemari. Pan dulu pan dia pergi merantau itu cuma gegara di Yen. Gimana rasanya eta teh jadi si Riko sama istri baruna kalau ketemu si Mise ibu teh kebayang atuh. Iya juga sih. Ya walaupun sempat akhirnya kagak enak ya. Tapi kan Bang Riko kecintaan banget tuh sama Mise dari dulu. Bener. Sampai status itunya media sosialnya tentang cinta-cintaan mulu ya kan? kalau segalanya ya gak? Kalah-kalahin duit aja. Benar juga kata mereka. Gawat juga kalau sampai Riko ketemu Misha dan perasaan cintanya dulu keulang lagi. Riko kan sempat protes waktu aku maksa dia cerai karena dia cinta banget sama Misha. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus nemuin perempuan itu dan tanya langsung, kenapa dia masih aja nekat balik ke kampung ini? Gilda, itu ngapa bibir lu emut aja sariawan? Diem-diem baik. Diem aja. Waduh. Kumaha tuh eta teh ditanya kalau pergi. Jangan-jangan dia teh mau ke rumahnya si Mise atuh Yen, bisa heboh ieu mah. Ada ide, naon? Ikutin aja. Ya, kayak terang. Sekalian. Cabut. Hei, itu dulu. Bayarin dulu tuh. Woi, biasaan ini mah trik-trikan doang nih biar ngutang. Gue berasa kredit motor di sini nih, bukan jualan sayur gue. Heran gue. Ya Allah. Ibu, Berani kamu ya? Ngapain kamu harus pindah ke kampung ini lagi? Hah? Kenapa? Ibu dengar ya, Bu. Aku ini warga di sini, Bu. Jadi aku berhak tinggal dimanapun. Kapanpun aku balik ke sini pun itu hak aku, Bu. Lagian aku ke sini karena aku mau melanjutin usaha aku. Bukan mau gangguin Ibu. Berani kamu lawan saya? Berani kamu lawan saya? Dengar ya, Bu. Aku sama Ibu udah gak ada hubungan apa-apa. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini, aku anggap Ibu tetangga. Jadi kalau Ibu sopan, aku juga sopan. Astagfirullahaladzim, Gilda. Gue perhatiin ya, lu kayak ayam babon mau bertelur, tau gak? Bekokok aja. Lagian Mesya tuh bener ya, hah? Dia berhak tinggal di mana aja, selama kagak ngerugiin Warkamsi. Bener atuh eta teh nya, mendingan kalian teh hidup rukun. Lagian saya teh yakin pisannya kalau kalian teh sudah bahagia masing-masing gitu. Jadi ulah pas ya. Apa lo? Dasar mertua doraka lu. Hebat, 4 jempol buat lu. Gua pinjem. Lu hebat, berani ngelawan entuh mertua doraka. Lagian kita teh masih inget pisannya. Waktu kamu diperlakukan tidak baik, diusir eta ku mantan itu maneh. Kamu teh entong khawatirnya selama kamu di sini, kita teh selalu dukung kamu, bener teh Yen? Makasih ya. Bu, Ibu udah tahu belum, Bu? Kalau Mise tuh balik lagi ke kampung ini dan ngontrak di kampung ini loh. Jangan pernah sebut nama perempuan itu ya.
Ibu nggak suka. Udahlah Mas, kamu sabar aja ya. Nih kopinya, diminum dulu. Oke, makasih ya. Iya Mas. Pak, celengan Pak. Dek, celengannya Pak. Celengannya Dek. Silakan Dek, nanti kita di mall aja belinya. Di sini celengannya jelek. Mau celengan itu. Tuh, celengan kendi. Ada semua kok, banyak-banyak nih, kamu bisa pilih-pilih. Pak, Bu, Ibu. Astagfirullahaladzim. Salam. Bisa, gue prihatin dah sama lu. Apa kagak sebaiknya nih lu usaha yang lain begono. Emang lu kagak kapok apa? Usaha beginian pun kagak ada yang beli. Iya, kan kalian tahu kalau saya suka sama gerabah ini. Ya tadi aja pan lu nawarin brosur ke Warkam sih kagak ada yang minat begono. Benar juga sih kata mereka. Dari dulu warga tuh nggak ada yang mau beli karyaku. Bener pisan eta teh, kalau menurut Iput mahnya garabah yang kamu bikin teh kurang menarik gitu. Gua kata kali, gua doang yang mikir begono. Kalau gua kati nih kurang kreatif begono. Emangnya yang menarik kayak gimana sih? Iput teh boleh ngasih masukan atunya sama kamu. Gimana kalau kamu teh bikin eta teh ya bentuk-bentuk hewan gitu, misalkan aya ucing, aya kelinci, aya lauk, pokoknya namanya anu lucu-lucu biar semua pembeli teh tertarik termasuk anak-anak. Lagian pan ya, orang beli celengan entupan nunggu penuh baru ditebok, kadang setahun baru penuh. Ipan, lu pikirin dah model yang kreatif begono yang emak-emaknya itu pada mau bayarin anaknya beli celengan begono, ya? Nanti saya coba ya. Tapi ibu-ibu mau nggak beli celengan saya? Ya, kalau gue sih bukan bocah ya. Lagian duit kita masih gono-gononya. Biasa gue nyimpen di mari aja juga udah habis tuh duit, ya Pan? Apalagi kalau Iputnya, kalau ditransfer si Ate diantep ya di nabang gitu. Iput matara eta nyimpen uang manual gitu, apalagi ditaruh di celengan tara. Terus sebenarnya kita datang ke sini tuh sengaja mau ngasih ide buat lo, bukan mau beli celengan begono. Bener pisan eta tehnya, anggap aja ini teh masukan dari kita biar kamu teh lebih suksesnya usahanya jualan anak gitu. Pokoknya mah kalau kamu teh butuh nasihat atau ide-ide boleh sama kita. Tapi kalau urusan duit mah punten weh teu tiasanya. Iya bener. Kalau urusan duit mah kita pamit. Kita mau ke musola soalnya kudu siap-siap ya. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga nggak, mereka semua sama aja. Gak ada yang peduli dan ngehargain hasil karya aku. Tapi tenang aja, bukan Misha namanya kalau kembali ke kampung ini tanpa rencana yang matang. Apa yang aku lakuin hari ini baru permulaan. Lihat aja besok. Semua udah pasti berubah. Kita ke arah sana aja. Ya udah ya. Bentar. Kayaknya ini kontrakannya Mise. Bentar ya, ini ada sesi wawancara. Bang Riko, bagaimana nih tanggapan Bapak Riko tentang mantannya yang resmi kembali ke kampung ini lagi? Hah? Katanya ngontrak dekat-dekat sini ya? Itu rumahnya. 100. Wah, ternyata dia udah ngepoin duluan. Gue juga tahu tempatnya di sini. Cuma ngetes doang.
Kalau diwawancara Dani kayak gitu, harusnya jawab aja no comment gitu, Bang. Udah Dan, orang udah punya kehidupan masing-masing kali, masih aja dibercandain. Enggak gitu juga kali. Santai aja kali, gue cuma bercanda doang. Paham gue. Bentar. Kenapa, Dan? Ini tiba-tiba kaki gue ngerem begini nih. Cuaca juga tiba-tiba dingin begini. Tadi lu ketawa-tawa, sekarang takutan. Emang kagak ada yang ngerasain apa? Jangan bercanda, Dan. Beneran bang, kan kagak ada yang ngerasa apa? Tapi bener kok yang dibilang sama Dani. Saya juga ngerasa hawanya jadi nggak enak kayak gini. Iya kan? Bener kan, Rik? Aku sebenarnya juga ngerasain kayak ada hawa yang aneh sekitar sini. Tapi aku nggak mau bikin yang lain panik. Ya, lagi yang tumben-tumbenan sih ikutan ngerasain kayak Dani gitu. Kan jadi makin pede dia. Udah, kita lanjut keliling aja yuk. Tidak kesana kan? Kayak... Ya, udah ngobrol kan? Belum. Udah jangan hati mulu. Kenapa aku dengar suara-suara aneh ya? Besok semuanya akan berubah. Dan masa laluku yang menyakitkan gitu akan terbalaskan. Ya ampun, kenapa sih susah banget nyari orang yang mau beli gerabahku? Dari tadi udah nawarin tapi nggak ada yang mau beli. Orang-orang lebih suka beli pot plastik daripada gerabah. Bu, celengannya Bu, bagus untuk nabung anak-anaknya. Ah, enggak deh. Saya mending beli celengan plastik aja, nggak gampang pecah. Mending juga ngajak anak kita nabung di bank, Bu. Satu aja, Bu, buat penglaris saya. Enggak. Bu, tolonglah, Bu. Enggak. Apa-apaan ini? Kok jalanan jadi pada kotor begini sih? Iya Pak, ini nanti saya bersihin kok Pak. Lagian ngapain lu dagang di depan toko gua? Lu tahu? Lu tuh ganggu pelanggan gua. Iya Pak, ini juga kan nggak di depan banget Pak. Saya cuman istirahat sebentar aja. Lu dibilangin malah ngeyel ya? Pergi lu tadi. Makanya, siapa yang suruh lu dagang di sini? Rasain tuh. Duh, lapar banget lagi. Tapi aku nggak punya uang untuk bisa beli makan. Apa aku diri aku aja ke motor itu? Seenggaknya kalau aku nggak perlu lagi nanggung semua beban berat ini. Jika rasa sakit tidak bisa diubah, maka kamu bisa membalasnya. Aku Nyi Bubra yang akan membantu mengubah hidupmu. Kalau kamu mau, kamu bisa melakukan perjanjian gelap denganku. Dan kamu akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Tapi gimana caranya?
Kamu hanya perlu membuat celengan-celengan dari gerabah. Lalu kamu memantrainya sesuai dengan yang aku ajarkan nanti. Dan bagaimanapun caranya, celengan-celengan itu harus terjual. Nantinya, setiap orang yang memasukkan uang ke dalam celengan itu, uangnya akan berpindah kepada kamu. Bagaimana? Saya setuju. Asalkan itu semua bisa mengubah hidup saya akan lakukan. Ada celengan, Ma. Mari Bu, mari Bu. Oh, celengan ini dong, Bu. Oh, yang mana? Ya, boleh. Iya, ini 25.000 aja. Nih. Ntar, mau dibungkus nggak? Kalau begini ceritanya kan gue bisa nabung. Ya kan tinggal nyari bininya aja buat dilamar. Semangat nih gue nabungnya deh. Yang kedua, ketiga, semuanya gue tabung. Mari. Ini nabung, Dan? Iya, nabung. Biar bisa kita beli rumah, tinggal nyari jodohnya aja deh. Iya, celengan udah ada, udah niatnya bagus, ya kan? Tinggal jodohnya doang nih, Dan, kemana ya? Iya, di sini kita pancing, ya kan? Kita masukin di sini. Aya nama ibu teh udah ngurangin shopping gitunya nu 100.000 tah ibu teh tabungkeun buat masa depan. Jadi kalau nanti ibu tehnya geus loba duitna beli deui tanah di kampung jadi we juragan tanah. Ibu tehnya rek bertani pokoknya mah buat masa tua. Jadi si Aa teh pulang dari luar negeri teh ibu punya duit, si Aa mawa duit gitunya. Sok sia bebek sing pinuhnya betah di jeronya bebek. Tah asupkeun deui pokokna mah ibu teh moal jajan, moal shopping, moal diawur-awur duit teh ayeuna mah. Salam. Ini Bu Yeyen. Duduk ay. Ih. Tumben lu kemari. Iya, aku mau ngasih ini, ada makanan dari donatur tadi banyak banget di yayasan. Rezeki gue ya, soalnya hot banget gue. Celengan baru ya? Ini celengan yang dijual sama Misha bukan sih? Iya ay. Gue sayang, gak usap-usap. Biar nih macan, ntarnya nurut sama gue. Begono. Lu cobain dah. Ini celengan apa sih Bu Yayan? Ih, dia pakai tanya. Udah jelas-jelas ini macan, bukan anak kucing. Emang lu kagak bisa bedain? Tuh gimana sih, ay? Makanya lu sekali-kali mampir sono ke tempatnya si Misha, ya. Ih, banyak model-modelannya. Ada ayam, Doraemon. Yang kagak ada cuman yang modelan kaki 1000 doangan, begono. Iya, sama-sama. Lucu-lucu banget. Yang ini lucu deh. Udah kayaknya kalau aku beli yang ini, terus aku taruh di meja yayasan, dipajang aja gitu. Kayak aku bakalan makin semangat deh buat kerja. Tapi kalau dipajang doang nanti takutnya rawan hilang, Man. Iya, siapa suruh lucu? Masa iya udah lucu-lucu kayak gini nggak dipajang? Kok aku nggak ada yang aneh ya dari celengan-celengan ini? Sial, kenapa gerabah perempuan itu sekarang malah disukai warga sih? Kamu mau yang mana? Aku mau yang ini aja deh jadinya. Oke. Kamu mau nggak?
gue jadi semangat nabung nih gegara. Kenapa macan gue ada di mari nih? Perasaan tadi gue taruh sono dah. Apa gue halu ya? Bagaimana sih duit gue hilang? Padahal gue udah taruh di tempat yang paling rapi, Bu Gono. Ih, sarua tuh Yen, duit kiput kayak bukan cuma di dompet gitu. Tapi eta tadi bah bantal ge hilang. Sama teh, uang cash saya aja nggak ada. Yang ada sekarang cuma di celengan aja. Saya mau beli celengan lagi aja deh. Kalau emang kata entu maling ya, paling kagak kalau kita pakai celengan. Oh, dia susah tuh. Ngodek-ngodek celengan kita. Buat ngegocek maling juga. Ayo kita beli celengan. Ayo. Padahal kan mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Syekh, Mas, ya? apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Ngapain kamu senyum-senyum sama anak saya? Gatel banget. Bu, di sini cuma lewat doang sambil nyapa. Udah. Rasan. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak sopan loh. Orang tua lagi ngomong ngoyor aja. Palingan kamu kalau saya tadi nggak keluar, kamu masih godain anak saya kan? Hah? Gatel banget sih kamu. Sial tuh nenek-nenek. Gilda, lu sekate-kate jadi orang. Dia ini maksudnya baik, cuma mau nyapa mantan lakinya doang. Lu kegeeran banget lagian cuma punya anak begitu penampakannya aja, sombong banget lu. Selamat. Nenek gantung. Lu kagak napa kan? Nggak apa-apa. Makasih ya. Bisa. Kita mau ke tempat lu, mau beli celengan lagi. Kita mau jadiin buat tempat nyimpen duit Begono, biar kagak hilang. Bener pisan eta teh Michel, soalna teh duit kita teh pada laleungit gitu. Siga nama air malingnya Yen. Iya. Masih ada kan? Ayo. Ayo. Dulu ya. Kasih tahu. Hai. Untuk masalah nenek-nenek itu, Hai, kamu yang sabar ya. Kita pasti bakal ketemu kok jawabannya. Tapi ya kamu juga harus kuat. Jangan sampai kamu masuk ke dalam jebakannya. Kita masih harus pastiin juga dia tuh sebenarnya niatannya baik atau buruk ke kamu. Hai, Lik. Kamu beli celengan lagi? Iya, yang ini lucu banget kan bentuknya. Ayam, gemes. Kemarin bukannya masih ada, Mai? Iya masih ada sih, cuman yang ini aku beli lagi aja sengaja. Soalnya uang-uang warga itu pada hilang. Kayaknya lagi ada maling dari kampungnya. Mending kamu perketat ronda deh. Apa hubungannya perketat ronda sama beli celengan? Ya iya, karena cuma celengan yang ini doang, yang nggak kemalingan, aman. Jadi ya udah aku beli lagi, buat jaga-jaga aja. Mungkin maling-maling pada males kali ya ngambil celengan-celengan yang lucu-lucu kayak gini, dipikir nggak ada isinya. Hasil penjualan celenganku laris, manis. Aku harus bikin celengan lebih banyak lagi. Tapi kok penghasilanku gini-gini aja ya? Aku pengen penghasilanku lebih banyak lagi supaya aku bisa memenuhi semua kebutuhan yang aku mau. Kenapa juga ya aku nggak bisa bikin ibu dan juga Mas Riko belanja celengan aku? Padahal kan tujuan aku balik ke kampung ini untuk merampas semua uang mereka dan balas dendam. Aku harus konsultasi sama Nyi Bubra.
Kenapa kamu manggilku? Nyubrah, aku sudah berhasil mengambil semua uang warga yang ada di sini. Tapi kok rasanya kurang ya? Aku ingin semakin kaya, lebih kaya lagi. Bila perlu, aku mau ambil semua perhiasan warga kampung ini. Jika kamu ingin hasil yang lebih besar, kamu harus memberikan persembahan nyawa untukku. Dengan persembahan nyawa itu, efek celengan buatanmu akan menjadi lebih besar dan luar biasa. Persembahan nyawa? Gimana caranya aku dapetin persembahan nyawa? Aduh, korban nyawa. Cari di mana coba? Jadi bulan depan kita arisan di rumah Bu Lili dong? Iya Bu, di rumah Bu Lili. Kita arisan di rumah Bu Lili, tahu nggak Bu? Saya tuh paling seneng kalau arisan di rumah Bu Lili, karena makanannya pasti banyak. Secara kan dia orang kaya. Bu, saya tuh pingin banget seperti dia Bu, punya uangnya. Tapi gimana ya Bu ya, usaha apa gitu ya yang menguntungkan? Loh, suami Ibu Rita kan masih kerja kan? Masih Bu, tapi tahu sendiri kan sekarang semua serba mahal, pajak semakin tinggi. Sementara suami saya uangnya pas-pasan Bu. Cuman Jeng, nanti hati-hati loh. Kalau seandainya Jeng nanti ada usaha, hati-hati. Nanti sekarang ini banyak orang penipu. Ya? Iya Bu, iya Bu. Saya duluan ya. Ada perlu soalnya. Ya udah, hati-hati ya. Bu Rita, Misya? baru pulang arisan ya sama Bu Gilda? Iya, lumayan buat nambah-nambah uang. Bu Rita tahu kan kalau saya punya bisnis gerabah? Dan akhir-akhir ini itu lagi laku keras. Tapi sebenarnya sih saya punya bisnis baru dari bisnis celengan saya itu. Kalau Ibu mau, Ibu boleh coba. Lumayan menguntungkan loh. Terus ya, itu permintaannya lagi banyak. Wah, boleh juga tuh. Saya juga dengar loh dari warga-warga yang banyak ngambil celengan gerabah Ibu. Yaudah sekarang kita ke rumah Ibu yuk. Yuk. Ini Bu, usaha yang mau saya tawarkan ke Ibu. Ini usaha yang akan memberikan keuntungan yang besar. Tapi bagaimana caranya Bu? Ibu tinggal beli celengan buatan saya ini dengan harga 5 juta. Tapi bagaimana mungkin Bu? Dengan celengan ini saya bisa jadi banyak uang kaya raya. Lagian harga celengan ini mahal banget loh Bu. Ya udah, kalau misalkan Ibu nggak mau beli nggak apa-apa. Tapi celengan ini bisa menghasilkan keuntungan berkali lipat. Ntar saya tunjukin ya. Ibu dengar sendiri kan? Dari dalam nggak ada bunyi apa-apa. Iya Bu, kosong. Ibu lihat sendiri kan? Wah, saya mau beli Bu. 5 juta kan Bu? Saya mau Bu. Tapi Bu, Ibu nggak boleh cerita soal ini ke orang lain ya. Soalnya kalau Ibu cerita, nanti saingan Ibu untuk mendapatkan celengan sakti ini semakin banyak. Iya Bu, saya janji. Kalau gitu, Ibu tunggu di sini dulu ya. Baik. Saya ke belakang sebentar. Sebelum aku korbanin Ibu itu, aku ambilin dulu semua hartanya. Kenapa aku terganggu terus ya sama celengan itu? Ya, kok hilang sih tadi filenya? Belum sempat di backup lagi. Enggak,
ini? Ay, tenang Ay. Ay, ini aku Maya. Ini beneran dengar suara nenek itu atau enggak sih? Apa cuma hayalan dia doang? Karena lagi banyak pikiran. Kenapa aku nggak bisa dengar apa-apa? Nah, ini pasti stres banget kalau dengar suara ketawa kayak gini terus. Udah lama. Katanya uangnya nambah. Kok nggak nambah-nambah sih? Aku yakin pasti isi bohong ini. Udahlah langsung sana aja deh. Siapa nih? Uang? Sekarang ibu itu pasti udah ambil uang dari dalam celengan itu. Serius nih Om? Dan aku yakin dia pasti percaya penuh sama aku. Juta. Ya ampun, serius 6 juta. Ibu itu udah masuk perangkap aku. Aku mengeluarkan uang 5 juta, aku mendapatkan 6 juta. Belum 1 hari 6 juta. Bu Misha, kamu tuh bener banget loh. Aku dapat untung banyak loh. Bener kan kata saya? Udah pasti nguntungin. Emang kamu dapat berapa? 6 juta. Itu lumayan banget. Mudah-mudahan nanti kamu dapat lebih banyak lagi. Makanya aku kesini mau beli celengan lagi, mau nambah. Miss, tapi ini nggak ada ilmu hitamnya kan ya? Ya, sebenarnya sih iya ya, ada ilmu hitamnya ya. Lagian kan nggak mungkin ada bisnis nih ya, dengan modal yang kecil bisa nguntungin dalam 1 malam. Itu semua kamu dapetin cuman dengan dibantu ilmu hitam. Oh, berarti kamu selama ini pakai ilmu hitam ya? Ya emang benar, tapi kan usaha saya ini menguntungkan. Kalau ibu mau, ibu juga bisa ikut. Bener banget loh Bu. Saya itu beli celengan tuh harganya 5 juta dan saya dapat uang lagi jadi 6 juta. Nggak sampai 1 hari loh. Gimana? Tertarik nggak? Oke deh Bu, saya mau. Biar saya dapat keuntungan juga daripada celengan saya nganggur kan, buat tabungan doang. Kamu bisa pilih. Yen, masak kangkung we atuh Mas Lila. Pecah kangkung? Kagak ah, ntar gua asam urat. Lihat no. Celengan aja dikekepin, udah macam kayak lagi ngekepin orok beguna. Kamu teh benar pisan atuh Yen. Udah kayak bawa etanya barang berharga gitu, padahal celengan teh henteu terlalu mahal atuh hargana ge. Iya, kagak ada isinya kan tuh celengan? Pasti kagak lah. Kan lu lihat sendiri no, kalau keluarnya dari arah rumahnya Misha, ya, udah pasti tuh dia baru beli, begono. Jangan-jangan Misha melakukan sesuatu kali ya?
melakukan sesuatu maksudnya apa, Bu? Lo ya, itu kan Miss itu kan jualan celengan. Ya kali aja dalam celengan itu ada barang selundupan. Soalnya yang beli pada mencurigakan. Gilda, lu baca tuh jangan sekate-kate. Kan gue juga beli celengan itu, kagak ada tuh barang selundupan. Ngaco aduh. Ih, jangan-jangan kamu teh ngirinya eta sama si Mise. Soalnya teh eta jualan celengan teh sukses gitu, makanya kamu teh bikin isu tuh benar. Ngapain sih, Rik? Sorry ya. Mas, Ya. boleh kan aku nongkrong sama teman-teman aku? Boleh aja, tapi kamu jangan lama-lama ya. Terus kabarin aku, oke? Ya. Iya Mas, kamu tenang aja. Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Ya, hati-hati. Oke. Bisa-bisanya Mas Riko sekarang hidup bahagia. Apa aku coba goda Mas Riko aja ya? Siapa tahu dia masih punya perasaan buat aku dan aku bisa hancurin rumah tangga mereka. Dadah Mas. Bye-bye. Riko, Itu istri kamu kemana Mas? Dia mau ketemu sama teman-temannya. Ya ampun, kamu ditinggalin supaya dia bisa pergi sama teman-temannya. Kamu udah makan? Mau aku masakin nggak? Maaf Miss, kayaknya kamu nggak perlu masakin aku juga. Lagian kan kita juga udah pisah ya. Terus istri aku, kenapa dia ketemu sama teman-temannya? Ya aku yang mau, biar dia juga nggak sumpah di rumah. Kita fokus aja sama kehidupan masing-masing. Oke? Aku pamit ya. Kenapa sih dia? Aku masih ngerasa dibuang kayak gini. Aku harus hancurin Mas Riko dan semua keluarganya. Bu Misha, Bu, gimana sih? Uang saya itu nggak nambah-nambah loh di cadangan. Ibu saya ya? Saya nggak mau tahu baliki semua uang saya itu banyak loh, Bu. Bu Rita, saya tuh nggak nipu ibu. Sabar, tenang ya. Pokoknya sekarang itu cara kerjanya emang kayak gitu. Pokoknya ibu harus tunggu sedikit lebih lama, nanti uangnya bakal bertambah berkali lipat. Bu, Ibu nggak bohong saya sama sekali kan? Bu, saya tuh nggak nipu ibu. Pokoknya ibu tenang aja. Saya ambil minum dulu ya, biar tenang, oke? Ya. Minum dulu biar kamu tenang ya. Kamu datang ke sini sendiri kan? Iya, saya sendiri. Baguslah kalau gitu. Bu, saya benar-benar marah loh, Bu. Kalau Ibu sampai bohong. Saya nggak bohong, Bu. Udah tenang aja ya. Lagi minumnya yang banyak. Akan kuberikan persembahan ini untukmu. Supaya aku terus dibantu untuk mendapatkan kekayaan terus-menerus. Mulai sekarang, ruangan itu akan aku jadikan studio. Misha, ih gue demen banget lihat lu sekarang dah.
Mungkin Ari, mungkin sukses aja tuh. Berkat usaha celengan nonton. Ini semua juga berkat kamu karena kamu sudah mendukung aku. Tapi tenang, aku juga akan punya hadiah buat kamu. Aku akan kasih kamu celengan keluaran terbaru. Tapi kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, aku kasih yang lain. Seriusan? Serius dong. Gua mau banget. Ya udah kalau gitu gua ke warung dulu, ntar gua ambil, gua balik lagi, Awas lu jangan kasih orang. Enggak. Mbak Misha, sekarang tinggal di sini, Mbak. Iya, sekarang aku tinggal di sini. Kamu udah balik dari kota. Iya, Mbak. Jadi Cita itu lagi mau cari kerja deket-deket sini, Mbak. Mbak, ada info lowongan gak ya, Mbak, buat Cita? Sebenarnya sih aku lagi cari karyawan sih. Kalau kamu mau boleh loh. Mbak, Cita tuh sebenarnya mau banget, Mbak. Tapi kalau bisa, Ibu jangan sampai tahu ya, Mbak. Karena Cita takut kalau Ibu tahu ntar bikin ramai di sini. Aku nggak akan bilang. Ya udah. Nah, kontrakan ini udah aku beli, ya. Nanti ada ruangan di belakang sana, itu akan aku bikin studio untuk pembuatan gerabah-gerabah ini. Tugas kamu nanti hanya untuk memasarkan gerabah-gerabah ini kampung-kampung yang lain ya. Mau, Mbak Cita? Dan gaji kamu juga kamu nggak usah khawatir. Aku akan gaji kamu dengan gaji UMR. Dan juga bonus kalau misalkan kamu bisa mencapai target. Terima kasih banget, Mbak Cita. Baik banget. Ngapain kamu di sini? Kamu ngomong sama perempuan ini nggak bisa. Enggak, Ibu lepasin Ibu. Cita kerja sama si Mbak Misha. Enggak, Ibu nggak mau kamu kerja sama perempuan ini. Ayo kita pulang. Ayo, ada apa sih nih ribut-ribut? Salah Cita apa sih, Bu? Cita ini mau kerja sama si Mbak Misha, Bu. Mau cari uang sendiri. Tapi Ibu nggak redo kamu kerja sama dia. Ibu nggak mau. Ibu akan cariin kamu kerja yang lebih baik dari ini. Ya udah, lepasin kagak tuh bocah. Lagian lu lupa, dia itu kan kerja sama mantan kakak iparnya si Misha. Kalian ngapain sih? Hah? Gak usah ikut campur. Ini urusan saya, ini anak saya. Aduh, Yaudah, jangan bilang, ya, lu takut si Cita diapa-apain sama si Misha, ah? Gegara lu dulu jolim sama si Misha, bukan? Bener pisan atuh eta teh. Lagian kunaon atuh maneh teh ngatur-ngatur segala geda. Eta teh si Cita teh udah gede, bukan anak kecil lagi. Biarin aja atuh dia teh nentuin jalan hidupnya sendirinya. Udah ibu-ibu, saya tuh udah nggak dendam apa-apa kok sama Cita. Lagian saat saya menikah dengan Mas Riko, Cita sangat baik dan juga sopan sama saya. Jadi di saat Cita membutuhkan bantuan seperti ini, ya sudah pasti saya membantu dia dengan senang hati. Begitu. Kamu lihat ya. Ibu nggak akan ridho kamu kerja sama perempuan ini. Ibu akan cariin kamu kerjaan yang jauh lebih hebat dari ini. Awas. Dasarnya DPO, awas ya. Nih. Ayo nih. Makasih ya. Iya. Ini juga gue deh. Kamu mau dimasakin tempe? Celengan. Baru nih. Cita, ini. Cita. Kok kamu bawa banyak celengan sekarang? Oh iya, Cita sekarang kerja buat Mbak Misha. Ini sekarang udah memasarin produknya. Oh, ya udah kalau gitu semangat ya kerjanya. Semoga laris manis laku. Hati-hati ya, Cit. Jangan lupa jangan ditinggalin sholatnya. Makasih ya, Ai udah diingetin. Cit, tapi kamu hati-hati ya. Kalau kamu ada apa-apa, jangan sukanya untuk hubungin aku. Iya, makasih ya. Yaudah, Cita pamit ya. Iya, Mbak. Bye. Kayaknya aku harus ambil beberapa celengan deh, biar aku bisa pajang di studio. Ngapain di sini? Kamu tuh nggak boleh kesini. Ini tuh tempat kerjaan aku. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang sama aku. Ya maaf, Mbak. Mana uang hasil penjualannya? Oh, iya.
Udah sana kamu pulang. Assalamualaikum. Mesya? Mesya? Keluar kamu! Mesya! Mana Cita? Saya mau menjemput Cita. Saya nggak mau ya, kalau Cita kerja sama kamu. Saya udah dapatin pekerjaan yang jauh lebih bagus dari kamu. Saya tuh nggak ikhlas Cita kerja di sini. Saya yakin pasti kamu ngakuin yang enggak kan? Hah? Apa kata ibu? Yang enggak. Dengar ya, Bu. Selama ini aku udah nahan untuk meladeni omongan ibu. Tapi ternyata emang ibu tuh nggak bisa dibalikin. Aku, kalau nggak kesian sama Cita, aku nggak akan bantu. Emang percuma bantu keluarga sombong kayak ibu. Sombong. Lebih baik saya sombong daripada saya hidup selalu ngerusuin orang. Dan kamu perempuan yang nggak tahu diri. Perempuan yang nggak pernah menghargai mertua sama suami kamu. Kamu itu perempuan nggak tahu diri. Perempuan rendahan, tau nggak? Mana Cita? Saya mau jemput dia. Ini ada apa? Mbak? Mbak Misya? Mbak? Mbak? Ini? Kamu kenapa belum pulang? Bukannya tadi kamu udah pulang? Iya Mbak, Cita lupa buat nyiapin jualan buat besok. Mbak, tapi ini kenapa celengan pada pecah kayak gini? Ini kucing ya. Udah kamu pulang aja, biar aku yang nyiapin buat jualan besok. Oke? Kucing? Udah, pulang ya. Tapi ini Mbak, udah pulang ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rik, gua tungguin pos ronda kagak datang juga. Chat kagak dibales tuh. Ada apa dari mana? Itu tadi ada beberapa orang datang ke kampung kita nyari kerabatnya yang hilang. Katanya udah beberapa hari ini belum pulang-pulang deh. Kok nyarinya ke kampung kita? Terus udah dilaporin polisi belum Dan? Itu dia, gue juga belum tahu. Cuma katanya sih terakhir kerabatnya bilang kalau dia datang ke sini itu mau beli sesuatu atau apa gitu. Gue nggak ngerti juga. Habis itu udah agak pulang-pulang deh. Udah dilaporin ke polisi, masih diselidikin. Yaudah kalau gitu mending kita keliling. Tapi mencari aja ya. Yaudah, yuk. Ayo. Ayo. Kok nomor ibu nggak bisa dihubungin ya? Mana ya ibu? Jam segini loh. Aku juga udah nanya Kak ke teman-teman ibu, dan gak ada yang tahu ibu di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Rik? Ini ibu kami nggak pulang-pulang dari tadi, Nik. Nomor teleponnya juga nggak aktif. Itu tadi ada beberapa orang datang ke kampung kita nyari kerabatnya yang hilang. Katanya udah beberapa hari ini belum pulang-pulang deh. Yaudah. Biar saya sama Fari bantu cari ya. Ya. Makasih Malik. Ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tidak akan bisa lari dari takdirmu. Enggak! Pergi!
Ini, ya ampun, untung masih ada kamu di sini. Aku kira kamu hilang. Kamu kenapa teriak-teriak kayak gini? Aku khawatir banget tahu. Juga kenapa jadi kayak gini, berantakan banget. Hah? Uang kamu? Wah, kenapa bisa nggak ada kayak gini berubah jadi daun? Bu, Iya, ibu ngeliat ibu saya nggak, Bu? kalau pagi ini saya nggak lihat Riko. Cuman semalam saya ketemu katanya mau ke rumah Misha, jemput Cita. Jemput Cita? Iya, Tapi semalam tuh Cita pulangnya sendiri, Bu. Kalau ibu saya jemput Cita, seharusnya mereka pulang bareng dong. oh, coba kamu tanya Misha deh. Kalau masalah ini saya kurang tahu Riko. Yaudah ya Riko. Ya, makasih ya, Bu. Iya, iya. Kabarin kalau ngeliat ya, Bu. Oh iya. Saya padahal tuh bener-bener rutin banget masukin uang ke celengan itu. Saya yakin juga itu pasti uangnya udah banyak banget di situ. Tapi tiba-tiba uangnya berubah jadi daun. Maaf. Kalian semua ada yang lihat ibu saya nggak? Ibu saya hilang dari semalam. Ya Allah, nggak tahu Bang. Bu Gilda hilang. Kok kasusnya sama orang-orang yang hilang di kampung kita? Maksudnya gimana Ibu? Itu kemarin ada beberapa warga dari kampung sebelah nyari kerabatnya di kampung kita. Katanya terakhir kerabatnya itu habis beli sesuatu di kampung kita. Apa ya alasan ibu saya hilang? Dan warga yang hilang juga. Yang saya dapat info, semalam itu warga ngeliat ibu saya pergi ke rumahnya Misha untuk jemput Cita. Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan Misha yang bikin hilang orang-orang dan Bu Gilda. Astagfirullahaladzim Bu, tolong ngomongnya jangan sembarangan. Takutnya omongan Ibu ini jadi fitnah kalau sampai kedengaran sama orang-orang. Dan nanti coba kita bantu selidikin cari tahu ya. Syekh, Mas, ada apa kesini sama warga? apa yang kamu lakukan sama ibu aku? Gimana ibu aku sekarang? Maksud kamu apa sih, Mas? Sumpah aku nggak ngerti. Bu Gilda sama kemarin orang yang hilang, kerabatnya nyari ke kampung kita. Terus hubungan sama saya tuh apa? Hah? Saya bisa laporin kalian semua dengan tuduhan pencemaran nama baik ya. Kalau kalian mau nuduh, harus punya bukti dong. Jangan seenaknya. Pamit langsung ke Mbak Misha nggak ya? Kalau Cita masuk pamit, ntar marah lagi. Atau pamit dari luar aja deh. Mbak Misha, Cita pulang ya Mbak. Ada apa kamu manggilku? Nih. Suara apa ya di dalam? Aku mau meneror warga-warga dan celengan yang ada di rumah mereka. Ngapain di sini? Kamu tuh nggak boleh kesini. Ini tuh tempat
ibu teh sebelum Bobo mau video callan kita jeung si AA. Aduh. Naon ieu teh? Naon atuh? Perasaan tadi teh aya nu newak suku ikut gitu. Naon ieu teh? Aduh, dengerin rasaan. Setan! Setan siluman! Jering! Nggak tahu kenapa, gue sayang banget sama lu. Cepat penuh lu, kalau udah penuh, tak gue tebok, gue pakai buat umroh. Sisanya ntar kita pergi ke Raja Ampat, ya. Gak salah tuh. Kok duit gue jadi daun? Ini mahakarya terbaikku. Aku sudah punya banyak mahakarya yang keren sih, tapi yang ini yang lebih terbaik. Ibu Gilda, mertua yang paling menyebalkan. Gimana ibu aku sekarang? Maksud kamu apa sih, Mas? Sumpah aku nggak ngerti. Bu Gilda sama kemarin orang yang hilang, kerabatnya nyari ke kampung kita. Kalau nggak ada sesuatu yang aneh, Mas Riko dan warga nggak mungkin kayak gitu. Ibu, Cika, kamu ngapain masuk ke sini? Kamu tuh nggak boleh di sini. Mbak, kamu udah gila, Mbak. Ibu salah apa sama kamu ini kayak gini, Mbak? Sekarang kamu udah tahu semuanya. Maka aku nggak akan biarin kamu lolos. Kamu akan aku bikin mahakarya aku selanjutnya seperti ibu. Sini kita tanya, Mbak. Siapa suruh kamu ada di sini? Hah? Siapa suruh kamu masuk? Kita! Aku tuh masih khawatir tahu sama Aini. Kayaknya nggak tahu nih sampai kapan kayak gini ya. Pokoknya sampai Aini kembali seperti Aini yang aku kenal, baru deh mungkin aku bisa tenang. Ya, Mai. Aku juga khawatir banget sama ini. Tapi kan kita udah kayak keluarga. Yang penting kedepannya kita selalu ada buat dia. Ada apa? Ada apa? Hah? Mbak Misha, foto ibu. Mbak tenang dulu ya. Mbak Misha maksudnya? Foto ibu di situ.
Jangan dipaksa ditanya-tanya dulu, udah nggak apa-apa. Kamu aman kok sama kita di sini ya. Mbak tenang dulu ya. Mbak duduk aja dulu. Aku harus bisa masuk ke rumah itu. Kali aja aku bisa nemuin barang bukti yang penting. Banget tuh anak larinya. Kita kejar kan? Capek doang. Kok kayak ada yang ngintip sih? Aku lihat sendiri, Mbak Misha bikin patung dari jasadnya ibu aku. Aku kenal banget tangan ibu aku itu ibu aku. Ya Allah, kok bisa ya ada orang sejahat itu? Kita tahu kamu pasti panik banget. Dan yang kamu lihat itu ibu kamu sendiri kan? Kamu yang sabar aja. Ya aku yang cuma denger aja bener-bener takut banget dan sampai merinding kayak gini. Ini nggak bisa dibiarin sih. Kalau gitu kita harus segera ke sana. Ya, kita harus cepat selesai masalah ini. Takutnya nanti dia bisa ngilangin barang bukti. Atau malah bisa kabur. Apa nggak sebaiknya kita lapor aja ke polisi dulu? Terus ini juga gimana Cita? Kasian loh. Dia pasti butuh orang. Gini aja, kalian pergi. Biar saya sama Maya di sini. Pokoknya kamu tenang aja sih ya. Kita di sini pasti bakal bantu kamu. Lebih baik kamu di yayasan dulu aja sama Fahri sama Maya ya. Biar aku sama Malik yang pergi. Iya. Yaudah kita ke sana sekarang aja, Baru nanti kalau udah ketangkap kita serahin ke polisi. Oke. Kita berangkat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Patung ini detail sekali ya. Seperti beneran. Astagfirullahaladzim. Patung itu adalah manusia. Riko, kamu ngapain di sini? Jangan-jangan semua patung ini adalah manusia. Kenapa kamu diam? Jawab! Kenapa kamu diam? Psikopat, Malaysia! Hah? Aku akan kasih tahu warga semua kelakuan kamu. Riko! 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 Tolong! Tolong! Bisa gitu! Dia udah bikin patung dari manusia! Bisa! Bisa! Tolong! Bisa! Dia bikin patung dari jasad manusia! Astagfirullahaladzim. Ah,
Bener tuh berarti apa? Orang celengan gua aja isinya berubah jadi daun. Ah, bener pisan atuh ikut oke pingsan gitu gara-gara eta nih ngeliat makhluk halus. Gak beres nih. Mana dia? Ada apa ini? Oh, Miki mana? Kayaknya bisa kabur ke arah sana. Misi itu udah ngabisin nyawa manusia untuk jadiin patung. Udah sekarang kita bagi aja. Sebagian cari Misha dan sebagian cek ke dalam. Yaudah deh, gua Bu Yayan gue ikut ke dalam, ya? Yaudah Rick, ayo ikut kita. Ayo Malik. Dan kamu istirahat dulu ya di sini. Nanti kalau emang aku sama Fahri udah tahu kabar soal ibu kamu, kami pasti akan langsung kasih tahu. Kalau emang ada apa-apa, jangan sungkan buat tanya ke kita ya. Makasih. Ya. Kami berdua langsung pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah ini mayat deh. Ya Allah, mayat. Astagfirullahaladzim. Ini juga. Ini patungnya kok bentuknya kayak bugil dah. Ada nih. Jangan-jangan emang dia ini mah. Ih, atuh kalau emang dia yang disuruh pisanin. Sekarang kita coba cek satu persatu patung-patung di sini. Ya. Kita cekin, ayo. Asli itu ya teh. Kayak dengar suara Cita. Tapi kok nggak ada ya? Cita! Cita! Ada apa? Bisa kabur. Dan ternyata benar, selama ini dia bikin patung dari jasad manusia. Astagfirullahaladzim. Ri, Mai, Cita udah kalian anterin pulang kan? Udah kok. Tadi aku sama Fahri udah anterin sampai depan rumah. Ya halo? Halo Mas, tadi aku dengar suara jeritan Cita. Tapi pas aku keluar nggak ada Citanya. Loh. Ini aku sekarang lagi sama Fahri dan juga Maya. Mereka bilang mereka udah nganterin Cita sampai rumah. Tapi tadi aku cek, terus aku keluar, Citanya nggak ada. Apa? Cita nggak ada di rumah? Diam kamu. Nik. Aku duluan sih. Dengar ya, gara-gara kamu dan keluarga kamu, hidup aku tuh jadi sial. Dan sekarang, kamu sok-sok mau menghancurkan mahakarya aku. Gak bisa. Mbak, ini lepasin Cinta, Mbak. Gak akan ada satu pun yang bisa dengerin teriakan kamu di sini. Ya Allah, lindungin hamba ya Allah. Berhenti, Misha. Kelakuan kamu udah kebongkar semuanya. Gak usah ikut campur kamu ya. Nyi Bumra, tolong aku. Nyi Bumra, tolong. Kalau kamu berani, lawan aku.
Mas, hati-hati, Rik. Mesya udah dirasukin. Hati-hati, Lik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, bantulah kami untuk melawan jin ini. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Allahu Akbar. Tolong saya. Tolong. Kamu yang udah bikin aku lemah. Dan sekarang, kamu juga yang harus binasa. Enggak. Tolong saya, tolong. Gila bener kan? Gua kata juga apa? Kamu teh bener pisan tuh Yen. Pasti ya tanya tempat bersekutu jeung jin gitu siluman. Berat banget deh. Beratan. Coba deh. Kayak batu gak seberat ini nih. Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Ya! Gak bener deh! Aneh deh! Kabur! Ini jenazahnya Michelle. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gini, gimana cara menguburnya? Kita coba buka lapisan lumpurnya dulu. Mungkin jasad ada di dalam. Ya. Ada palu, Mas. Baik, Pak De. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah hamba untuk dapat mengungkapkan jenazah Misha ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Jenazahnya kok hilang? Itu kosong, Rik. Assalamualaikum. Lik. Tapi dari tadi aku kepikiran sih. Sebenarnya siapa sih Ibu Brah itu? Apa mungkin aja ada hubungannya sama nenek-nenek misterius itu? Aku nggak tahu, Hai. Aku juga nggak bisa jawab. Tapi yang jelas sekarang kita juga harus minta perlindungan sama Allah. Iya. Iya, itu juga. Ya udah. Aku balik dulu ya. Kamu hati-hati ya. Kabarin kalau udah sampai rumah. Kabarin aku kalau ada apa-apa. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ratna, kau akan jadi musuh abadiku. Aku akan terus mengganggumu sampai kau tidak bisa hidup tenang. Hehehe.